Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zidni Formen, SAG MPD, Kepala SMK N1 Lasung. Sekarang sedang berlangsung uji kompetensi siswa kelas 12, khususnya di ruangan teknik sepeda motor. Sekarang dalam proses uji kompetensi itu adalah bagaimana siswa menguji kemampuannya di bidang teknik sepeda motor sehingga nanti tamat bisa mengaplikasikan ilmunya untuk bekerja khususnya mandiri di bengkel-bengkel yang sesuai dari ilmunya tersebut. Alhamdulillah pelaksanaan ujian kita laksanakan di ruangan teknik sepeda motor ini. Ini setiap rombongan atau kelompok itu terdiri dari 3 kelompok. Nah, nanti hasilnya ini mendapatkan sertifikat lisensi dari BNSP karena SMK 1 Lubasung sudah mempunyai badan yang namanya Lembaga Sertifikasi dan Profesi P1. Sehingga siswa kita yang berhasil memperoleh kemampuan keahlian teknik sepeda motor ini bisa berusaha mandiri di tempat mereka masing-masing. Karena sasaran SMK itu salah satunya adalah bisa bekerja mandiri. Alhamdulillah SMK 1 Basung telah terbukti siswa kita yang tamat telah buka usaha-usaha yang berupa mandiri, yaitu bengkel sepeda motor, mulai dari khususnya Kecamatan Basung sampai ke daerah lain, dan termasuk dengan bekerja sama dengan PT Hayati, dan bengkel-bengkel sepeda motor yang lainnya. Tapi yang lebih cenderung kita bagaimana siswa kita ini bisa berusaha mandiri, artinya berusaha dengan kemampuannya sendiri buka servis sepeda motor, dan alhamdulillah sudah terlaksana seperti yang ada sekarang itu, mulai dari anak Herdado, bengkel yang ada itu, sampai kepada Cacang, dan juga di daerah-daerah lain. Itu adalah siswa-siswa kita yang berkompetensi. Kemudian di samping itu kita mempunyai usaha teaching factory juga. Artinya ketika siswa di dalam belajar langsung praktek dan langsung menservis kendaraan sepeda motor baik dari siswa kita sendiri maupun dari yang umum. Inilah yang salah satu dari program keahlian teknik sepeda motor. Kemudian ada 5 lagi, yaitu teknik komputer jaringan dan informatika telekomunikasi. Itu bidang kompetensinya adalah untuk jaringan telekomunikasi. Kemudian bisnis daring pemasaran, itu di bidang penjualan. Alhamdulillah kita sebagai labornya sudah punya yang namanya minimarket, jadi siswa kita langsung ujian di sana. Kemudian yang ketiga itu ada lagi multimedia, itu adalah dalam hal untuk mendesain bagaimana baik untuk membuat spanduk ataupun hal-hal yang lain, itu adalah salah satu materi ujinya. Kemudian selanjutnya jurusan akuntansi keuangan lembaga, itu bergerak dalam bidang akuntansi, ahli akuntansi, ya, baik nanti sasarnya di perbankan maupun nanti mandirinya dalam usaha jasa. Kemudian selanjutnya kompetensi keahlian dalam hal otomatisasi tata kelola perkantoran. Ini bergerak dalam uji kompetensinya adalah di bidang perkantoran, mulai dari pengarsipan sampai nanti dalam hal pelaporan dari sebuah administrasi yang ada di perkantoran. Kemudian selanjutnya jurusan kita adalah jurusan multimedia sudah 5, sudah ya. Itu barangkali siswa kita yang jumlah kelas 12 ini 287, semoga bisa mempunyai kompetensi keahlian sesuai jurusannya masing-masing, dan kita lebih cenderung siswa kita ini bekerja tamat dengan usaha mandiri, bukan mengharapkan perusahaan atau dunia usaha yang ada di kita di Indonesia ini. Kemudian harapan kita, kondisi sekolah kita pada saat ini masih banyak kekurangan untuk mencapai target siswa kita yang lebih baik.
itu harapannya semakin tahun hendaknya semakin bertambah, karena kita berprinsip sekolah kita ini berkembang dan terus meningkat, sehingga pihak-pihak yang berwenang bisa memberikan bantuan ya, demi terwujudnya harapan dari pendidikan serta mutu pendidikan itu di sekolah kita ini. Tahun semakin bertambah. Saat ini berapa jumlah siswa? Sekarang jumlah siswa kita 971. Guru? Ya, guru kita berjumlah yang pegawai negeri sipilnya 30 orang, tata usaha 3 orang yang pegawai negeri, sedangkan yang selebihnya GTT, total guru dan karyawan kita 92 orang. Yang PNS hanya 32. Ya. Sedangkan siswa kelas 12 yang tamat tahun ini berjumlah 287 orang. Ya. Kita untuk menarik peminat SMK ini agar siswa kita semakin bertambah, bagaimana kita mengembangkan daya tarik itu, pertama dari sarana prasarana. Yang kedua, melengkapi apa kebutuhan dari siswa itu, dalam arti kata minat yang diinginkannya itu jurusannya ada, perlengkapannya pun harus lengkap. Yang ketiga, kita selalu mengadakan promosi, mulai dari sekarang insya Allah sudah kita laksanakan brosur-brosur kita. Dan di sana kita menarik ada sistem yang pertama berdasarkan prestasi. Prestasi di bidang akademik, prestasi di bidang olahraga, dan prestasi di bidang agama. Salah satunya tahfiz. Siswa yang tahfiz itu paling rendah 1 juz, itu otomatis kita jadikan tanpa tersebut SMK. Kemudian yang kedua, dalam hal penarik minat itu, siswa yang masuk ke SMK ini kita lebih cenderung untuk memberikan tes bakat minat terlebih dulu. Dalam artian, kalau siswa itu masuk ke SMK ini, jurusan yang akan diambil tersebut, itu lebih cenderung diarahkan kemana minatnya itu, dan dicek berdasarkan alat-alat yang ada di SMK. Kalau seandainya mereka itu tidak memahami ataupun tidak cocok, itu kita alihkan ke tempat yang lain dan kita adakan bimbingan. Ya, kemudian kita selaku pihak sekolah itu bekerjasama dengan dunia usaha dan industri, maka di sana kita lebih mengedepankan dari siswa kita yang sukses, kita ikutkan, libatkan sebagai promosi. Artinya inilah siswa-siswa kita yang telah berhasil di perusahaan ini, yang bekerja di tempat ini, dan telah berusaha mandiri, dan kita libatkan dalam hal itu. Sehingga masyarakat yang ada di sekitar Kabupaten Agam tidak ragu lagi dengan yang ada di SMK ini. Bahkan siswa kita dari Padang pun ada ke sini, ya, karena jurusan-jurusan yang ada di SMK ini itu tidak semua yang ada di Agam yang punya potensi sekalian yang ada di SMK 1 Luas. Ada tadi yang dari ruangan dulu sampai sana. Oh, tambah ke sini ya.